Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Henik Hari Astuti, kemudian Ustazah Dr. Hajah Ida Sajida LC, lalu Ustadz Halifur Rahman, dan peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Sebetulnya ini saya juga ini ya, sama nih dengan Dokter Hendik agak ketar-ketir karena memang kedua narasumber sebelumnya adalah narasumber yang sudah sangat senior ya, sedangkan saya baru gitu ya, membina rumah tangga juga belum sampai puluhan tahun, baru memiliki satu anak perempuan yang berusia 7 tahun. Jadi mungkin ini hanya sebagai pelengkap karena tadi sudah banyak hal dan ilmu juga yang saya dapatkan dari narasumber-narasumber sebelumnya. Baik, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa menghadiri webinar pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kemudian terima kasih saya juga tak lupa ucapkan kepada Syariah Community ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada pagi hari ini ya. Mohon izin, mohon maaf ini karena banyak sekali yang senior ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang sudah disampaikan nanti akan terulang atau akan saya tambahkan. Mohon izin share screen, Ustadz. Ya, silakan. Baik. Tema kita pada hari ini adalah kepak sayap keluarga menggapai impian bersama. Masya Allah, tema yang sangat menarik ya. Di sini sangat tersirat makna yang sangat positif karena untuk menggapai impian bersama. Tentu kalau kita lihat keluarga di sini akan terbentuk dengan adanya sebuah perkawinan. Nah, apa sebetulnya kita harus pahami dulu apa itu perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan itu dijelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau misakon walizo. Tujuannya adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lalu selanjutnya juga selain di kompilasi hukum Islam, terdapat juga pengertian perkawinan itu di dalam Undang-Undang Perkawinan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian sudah mengalami perubahan ya terkait batasan usia nikah. Di dalam bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, hal ini tentunya sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 ya. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Ia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya tujuannya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan kemudian dijadikannya mereka diantaranya itu untuk ada rasa saling kasih sayang. Sungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, apabila kita lihat dari ayat tersebut, ini tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari membentuknya suatu keluarga itu adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, kalau kita lihat dari kata sakinah, mawaddah, warohmah, itu terdapat 3 kata.
Ada kata sakinah, ada kata mawaddah, dan ada kata warohmah. Kita akan lihat satu persatu apa itu makna dari sakinah. Yang pertama sakinah. Sakinah itu kalau dari arti secara bahasa itu artinya adalah kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Ya tentunya apabila kita kaitkan ke dalam sebuah pernikahan, sakinah di sini berarti membangun keluarga yang penuh kedamaian, penuh ketenangan, dan penuh kebahagiaan tentunya. Nah, kata sakinah ini sangat berkaitan erat dengan apa yang terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Ya, ada di dalam surat Ar-Rum tersebut ada kata-kata litaskunu ilaiha. Makna litaskunu ilaiha ini artinya adalah tenang. Yang maksudnya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia antara satu dengan yang lainnya agar keduanya merasa tenang dan tentram, bahagia. Nah, maka kita dapat ambil suatu kesimpulan yang sederhana dari sakinah ini yang artinya adalah keamanan, kedamaian, ketenangan, dan adanya hubungan timbal balik. Ya, artinya perlindungan antara satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri. Nah, kemudian kata kedua ada kata mawaddah. Mawaddah di sini kalau secara bahasa artinya adalah cinta atau harapan. Nah, tentu kita kaitkan di dalam pernikahan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus selalu dijaga dalam diri masing-masing pasangan. Ya, jadi mawaddah di sini artinya cinta yang selalu tumbuh, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sedih, suka maupun duka. Dan kata yang terakhir adalah warohmah. Warohmah ini sebetulnya katanya rohmah ya. Rohmah itu artinya kasih sayang. Karena kata waw di sini, wa di sini hanya sebagai konjungsi atau kata hubung yang artinya dan. Nah, warohmah di sini merupakan perpaduan atau hasil akhir dari sakinah dan mawaddah. Nah, tentu pelaksanaan mawaddah di sini dan sakinah di sini tergabung ke dalam warohmah yang artinya adalah harus saling peduli satu sama yang lain, saling melindungi antara suami dan istri, saling membantu dan saling memahami hak serta kewajibannya. Nah, tentu untuk mewujudkan 3 kata tersebut di dalam perkawinan, untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, ada tips-tips yang harus kita jalani. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nunik, ada 8 tadi ya untuk mewujudkan baiti jannati. Mungkin ada yang akan sama atau ada penambahan-penambahan sedikit. Ya, tips yang pertama tentunya sebelum menikah, kedua belah pihak ini harus tahu hakikat dari pernikahan itu apa. Kalau anak zaman milenial sekarang kan suka ikut-ikutan teman. Kadang-kadang suka ditanya, kapan menikah gitu. Kok belum nikah-nikah udah umur sekian. Nah, karena itu kadang suka ikut-ikutan. Nah, maka sebelum menikah hendaknya kedua pasangan itu mengetahui hakikat dari pernikahan. Tentu juga harus mengetahui bagaimana cara memperlakukan suami dan istri dengan baik. Ya, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika nanti terjadi sesuatu dalam keluarga. Nah, maka sebetulnya pemerintah juga dalam hal ini menyediakan suatu yang namanya pelatihan pranikah. Tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal ini agar ke depan ketika menikah kedua belah pihak pasangan yang masih muda ya, yang baru beranjak dewasa itu dapat mengetahui hakikat pernikahan. Bagaimana memperlakukan suami istri dengan baik, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah yang apabila ada masalah yang timbul di dalam keluarga. Dan tentu apabila sudah melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Nah, hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai suami istri itu juga ternyata diatur ya, terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan bab 6 pasal 30 sampai dengan 34. Dan juga di dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 sampai dengan 78. Nah, ini mungkin nanti bisa
dibaca bagi para pihak yang hendak menikah, mungkin ada pasangan atau ada milenial yang hadir di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya, terlepas dari hal ini, tentu apabila kita ingin menikah, kita harus mencari, calon calon yang baik, memilih pasangan yang baik, yang memiliki frekuensi yang sama, atau yang memiliki visi misi yang sama dalam, menjalani pernikahan. Agar apabila memiliki frekuensi dan visi misi yang sama, kedua belah pihak ini bisa saling mendukung, menyertai tentunya dalam kebaikan. Ya, sehingga apabila memiliki frekuensi yang sama, semua yang ingin dicita-citakan dalam pernikahan dapat terwujud. Gitu. Nah, mengenai pemilihan pasangan ini, ada salah satu hadis yang sangat masyhur yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustazah Hajjah Ida Sajidah dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'ah li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasbas bizatid din tarobat syadak." Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita itu pada umumnya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hartanya, kemudian nasabnya, lalu kecantikannya, dan agamanya. Nah, dari keempat ini karena itulah pilih yang paling memiliki agama yang baik. Apabila kalian memilih atas dasar agama, maka kalian akan beruntung. Nah, hadis tersebut tentu juga bisa dijadikan rujukan pertimbangan dalam memilih pasangan. Ya, di antara 4 hal itu yang paling penting adalah agamanya. Karena agama adalah ujung tombak dari segala hal ya, seperti juga yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Yang bertakwa di sini artinya di luar dari tadi kecantikannya, nasabnya, hartanya, yang paling penting adalah takwanya, agamanya. Nah, ayat Al-Hujurat ayat 13 ini mengingatkan kembali tentunya bagi kita bahwa dalam hal memilih pasangan hidup itu yang paling penting adalah pemahaman agamanya. Karena apabila seseorang memiliki pemahaman agama yang baik, maka dia akan mencintai pasangannya karena Allah. Apabila cinta itu timbul karena Allah, bukan karena yang lain, akan terciptalah hubungan rumah tangga yang sangat harmonis. Ya, karena sangat mempengaruhi hubungan baik seseorang dengan Allah itu mempengaruhi hubungan baiknya juga dengan pasangannya. Tentu orang yang memiliki pemahaman yang baik dalam tindak tanduknya, dalam setiap langkahnya itu akan sangat bergantung dan sangat mengingat kepada Allah. Dalam melakukan langkahnya tentu tidak akan melenceng dari ajaran agama. Apabila istrinya, suaminya marah karena dia memiliki iman yang sangat kuat, tentu tidak akan sampai memukul gitu, tentu tidak akan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sangat penting sekali pemahaman agama yang baik itu untuk membimbing antara satu dengan yang lainnya, sehingga taat ini dapat terjalin. Dan kewajiban suami istri untuk melaksanakan ibadah tentu akan sangat terbentuk karena kedua belah pihak, baik suami maupun istri atau sebaliknya, itu memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap ajaran agama. Nah,
Di samping itu juga, di samping pemahaman agama yang harus ditumbuhkan secara baik, harus ada saling pengertian. Nanti tadi ini juga sudah disinggung ya oleh Dokter Ninik bahwa setiap orang dalam berumah tangga itu harus memiliki saling, rasa saling pengertian, harus tumbuh rasa kasih sayang di antara kedua belah pihak, menghilangkan sifat egois antara satu dengan yang lainnya, menghilangkan sifat sombong antara satu dengan yang lainnya, harus sama-sama saling memahami dan saling mengerti, ya, tidak egois kalau tadi disebutkan bahwa misalkan yang satu pendidikannya lebih tinggi dari yang lainnya dan tidak sombong gitu ya, artinya tetap paham atas dirinya bahwa dirinya adalah seorang istri yang wajib melayani suaminya, walaupun misalkan pendidikannya lebih tinggi dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentu kita juga sebagai suami istri harus memahami memahami kondisi kedua belah pihak ya, memahami kondisi keluarga, memahami adat. Misalkan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ustazah Dr. Haja Ida Sajidah bahwa Ya Bu, menikah sudah itu bersiap ya Bu? adalah menyatukan dua keluarga, menyatukan dua suku menjadi satu. Tentu setiap suku, setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukannya itu kedua belah pihak harus bisa saling menekan egonya dan saling bisa menekan rasa sombong yang ada di dalam dirinya masing-masing. Nah, ketika rasa saling ini sudah terbentuk, maka tentu akan menimbulkan suatu yang namanya hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak. Selanjutnya setelah adanya rasa saling pengertian, nah, harus senantiasa bersyukur. Kedua belah pihak, suami dan istri ini harus saling bersyukur ya. Kita sudah sangat lumrah bahwa perjalanan hidup ini pasti tentu banyak konflik, banyak kerikil-kerikil tajam yang dilalui. Apalagi saat ini, saat pandemi ya, banyak yang di-PHK, kemudian banyak hal terkait kesulitan ekonomi. Bahkan data yang ditunjukkan oleh pengadilan bahwa di dalam masa pandemi ini perceraian itu meningkat. Data perceraian meningkat, latar belakangnya adalah kesulitan ekonomi karena kedua belah pihak tidak tahan gitu. Nah, maka rasa senantiasa bersyukur itu harus ditumbuhkan di dalam diri masing-masing agar ketika timbul permasalahan khususnya masalah ekonomi, semua harus bersyukur bahwa sampai saat ini masih bisa makan dan lain sebagainya gitu ya. Rasa syukur ini kan tentu mendatangkan aura positif bagi diri masing-masing. Nah, sehingga langkah untuk mencari solusi-solusi dapat didapat, bukan karena bertemu masalah lalu jalan keluarnya adalah bercerai. Tidak, akan tetapi rasa bersyukur ini harus selalu kita tumbuhkan agar terbentuklah aura-aura positif dan mencari solusi-solusi yang dihadapi. Dan kedua belah pihak harus yakin bahwa ujian dalam rumah tangga itu tentunya bukan hanya sebatas ujian, tapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tips yang selanjutnya itu harus saling menghargai dan saling menerima. Nah, rasa saling menghargai, rasa saling menerima terhadap suami istri ini tentu harus dibangun ya. Nah, istri ini harus menjaga perasaan suami, harus menghargai privasi suami. Misalkan kalau istrinya suka curiga sama suaminya, ini tentu akan menghancurkan rumah tangga ya, apalagi sekarang ini ada yang lagi tren itu layangan putus ya, karena misalkan sering nonton layangan putus, istrinya jadi curiga nih sama suaminya. Setiap hari suaminya dicek handphonenya. Nah, rasa curiga ini tentu akan membuat suami tidak nyaman ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan juga komunikasi yang baik. Rasa curiga yang membuat suami tidak nyaman akhirnya timbullah pertengkaran, percekcokan gitu ya. Maka kedua belah pihak ini harus saling menghargai, saling menerima kekurangan tentunya. Apabila misalkan istrinya tidak bisa memasak, suaminya juga harus bisa menerima kekurangan istrinya bahwa istri ini tidak bisa memasak, nanti
diajarkan memasak supaya bisa menyiapkan hidangan-hidangan untuk istrinya, gitu. Nah, apabila, semuanya ini sudah ada di dalam diri, suami, menghargai, menerima, tidak saling curiga, ya setia, dan tertanam nilai-nilai agama di dalam rumah tangganya, maka tentu saja akan tercipta yang namanya tujuan dari perkawinan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terbentuk. Ya bukan hanya di dunia, tetapi juga tentu, sampai ke akhirat diinginkannya, ya dan tentu akan ada kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangganya. Nah, inilah impian bersama itu dapat tercapai apabila sakinah, mawaddah, warahmah itu ada. Apabila tips-tips yang tadi mungkin bisa dijalankan dan diterima, maka tercapailah, impian yang bisa terwujud, kebahagiaan keluarga yang bisa terwujud bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Inti dari semuanya adalah setiap pasangan itu harus memiliki, keimanan yang kuat, memiliki pemahaman, dasarnya adalah pemahaman yang kuat, tentu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk bagi, keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, bahwa kehidupan ini bukan hanya bahagia, tapi tentu juga, terdapat banyak-banyak kerikil tajam yang harus dilalui. Baik, mungkin, demikian yang bisa saya sampaikan karena tadi juga sudah banyak, materi-materi yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.